Di hari yang cerah diperlihatkan satu kapal pesiar yang melaju santai di lautan lepas. Dia adalah Kelvin Gould, anak laki-laki paling populer. Dia sedang meminta Elena Hills, gadis paling populer, untuk menjadi pacarnya. Kelvin Gould, dia bukan hanya tampan tetapi juga memiliki masa depan yang menjamin. Begitu juga dengan Elena Hills. Di satu sisi, diperlihatkan anak muda yang tidak tertarik dengan kehebohan itu. Dia lebih memilih untuk melihat sebuah video petualangan. Dia adalah Stan Morris. Setelah selesai menonton, dia pun mengatakannya bahwa itu adalah acara yang menarik. Dan tiba-tiba tetesan air hujan mengenai badannya. Namun sepertinya ini bukan hujan biasa. Ini adalah badai. Semua orang berlarian untuk menuju ke kabin. Posisi Morris yang terlalu jauh dari kabin membuatnya kebingungan dan memilih untuk menggapai sebuah ban karet di dekatnya. Layaknya kapal Titanic, kapal pesiar mereka pun terguling-guling di hantaman badai yang begitu besar. Kapal telah hancur ditelan badai. Di tepi pantai di sebuah pulau terlihatlah Morris yang terdampar. Morris tersadar. Dirinya yang melihat sebuah pulau pun menyadari bahwa dirinya masih selamat dari badai. Morris melihat ke sekelilingnya namun tidak ada jejak aktivitas manusia di pulau itu. Itu pertanda bahwa pulau itu adalah pulau terpencil. Secara umum, setelah kapal karam, dibutuhkan setidaknya 1 hari untuk menyelamatkan korban di tempat. Setelah ditentukan bahwa ada orang yang hilang, tim pencarian dan penyelamatan baru akan dikirim. Jika semua berjalan dengan baik, pencarian dan tim penyelamatan baru akan menemukan pulau ini dalam 5 hari. Itu berarti dalam tragedi terburuk ini Morris harus bertahan hidup di pulau terpencil itu. Beruntungnya ada beberapa pohon kelapa di pulau itu. Kelapa yang sudah jatuh seharusnya bisa membuat Morris bertahan dalam seminggu. Untungnya Morris selalu membawa pisau itu kemanapun dia pergi. Walaupun kelapa itu terlalu tua, tapi itu juga sudah cukup untuk membantunya bertahan hidup. Saat belum sadar, Morris samar-samar seperti mendengar suara tentang sistem. Tiba-tiba sistem itu muncul kembali. Hal itu membuat Morris terkejut dan tersedak air kelapa. Sistem itu memberi Morris sebuah paket hadiah pemula. Morris yang penasaran langsung mengeklik hadiah itu. Setelah diklik, sistem memberi tahu bahwa Morris mendapatkan ensiklopedia atau ilmu pengetahuan tentang tumbuhan umum dan juga hewan umum. Morris yang mengira hadiahnya adalah sebuah 2 buku ilmu pengetahuan pun sedikit tidak senang. Karena bagaimanapun juga dia nggak akan mempunyai waktu untuk membaca buku di pulau terpencil itu. Sistem berkata bahwa hadiah sedang disimpan, dan tiba-tiba terjadilah sesuatu yang aneh pada Morris. Dengan sedikit pusing, Morris merasa ada seperti pengetahuan aneh yang masuk ke dalam kepalanya. Ketika Morris melihat kelapa, dia pun terkejut. Sistem itu ternyata memberi ilmu pengetahuan pada benda-benda yang dilihatnya. Morris yang menyadari hal itu merasa sistem itu sangat berguna, dan tiba-tiba ada teriakan wanita dari arah lainnya. Hal itu membuat Morris terkejut dan berpikir bahwa ada orang lain di pulau ini selain dirinya. Morris langsung berlari untuk mencari sumber suara yang gak jauh dari tempatnya. Morris sampai, dia pun terkejut. Ternyata itu adalah Elena Hills yang sedang diserang oleh seekor ular. Ketika ular itu terdeteksi oleh mata Morris, Morris pun langsung tahu jenis dan bisa apa yang dimiliki ular itu. Elena Hills terus meminta tolong. Tanpa pikir panjang, Morris langsung menggapai ekor ular itu dan membanting-bantingnya di sebuah pohon hingga mati. Elena yang baru memperhatikan Morris pun sadar bahwa itu adalah Morris, teman satu kapalnya. Dengan sedikit shock, Morris pun meminta Elena untuk memakai bajunya. Awalnya Elena membuka bajunya hanya untuk menjemur bajunya, namun melihat Morris yang gak peduli saat Elena melepas bajunya membuat Elena berpikir bahwa tubuhnya tidak menarik. Setelah itu Morris mengajak Elena untuk pergi ke tempat Morris menemukan kelapa. Morris membukakan kelapa itu dan memberikannya ke Elena. Dia sedikit tidak senang karena Elena meminum air kelapa itu dengan porsi yang berlebihan. Elena yang sebelumnya menahan rasa haus dan sekarang menemukan sebuah kelapa pun sangat senang dan berterima kasih pada Morris. Morris menanyakan apakah Elena memiliki alat yang dapat menghubungi orang lain. Elena yang tidak mempunyai apa-apa saat terdampar di pulau pun langsung menggelengkan kepalanya. Dengan penuh semangat dan percaya diri, Elena pun berkata bahwa ada 1000 nyawa lebih yang berada dalam kapal. Dan mereka pasti akan mengirim tim penyelamat. Selama mereka berada di situ, tim penyelamat pasti akan menemukan mereka. Morris yang melihat keoptimisan Elena yang sangat jarang ditemui di wanita lain pun merasa kagum. Walaupun keoptimisan Elena terlalu berlebihan, Morris pun memilih untuk tidak mengecilkan semangat Elena dan mengatakan mungkin saja sebentar lagi tim penyelamat akan segera datang untuk menghindari serangan ular dan binatang buas lainnya. Morris menyarankan untuk membuat api sebelum matahari tenggelam. Elena yang mengingat kejadian sebelumnya langsung dengan semangat mengiyakan perkataan Morris. Elena pun menanyakan bagaimana cara mereka untuk membuat api. Apa harus mengebor kayu seperti kebanyakan di TV? Morris menjelaskan kalau mengebor kayu harus memerlukan keahlian khusus.
orang-orang seperti mereka gak akan bisa membuatnya. Morris menyarankan mereka untuk berkeliling di sekitar pantai untuk menemukan barang-barang yang terdampar dibawa oleh ombak pantai. Mereka sangat berharap untuk menemukan korek api di sana. Selama 1 jam di pantai, mereka tidak menemukan apa-apa. Pantai itu sangat bersih, sangat mustahil bisa menemukan benda-benda yang mereka inginkan. Tiba-tiba Elena melihat pantulan cahaya dari sesuatu benda. Dia langsung menghampirinya. Sayangnya itu hanyalah botol plastik bekas. Dia pun ingin membuangnya. Morris yang melihatnya mencegah Elena untuk membuangnya. Elena pun heran, itu hanyalah botol plastik, tidak ada gunanya jika diambil. Dengan senyum tipis Morris berkata Elena akan segera mengetahuinya. Sambil membuat tumpukan kayu dan beberapa daun kering, Morris menjelaskan, jika botol plastik diisi dengan air dan meletakkannya di bawah sinar matahari itu akan bisa menimbulkan panas seperti halnya meletakkan kaca pembesar di bawah sinar matahari yang bisa membakar benda-benda yang mudah terbakar. Morris mendapatkan ide ini karena dia pernah membaca buku tentang penyebab kebakaran hutan. Tidak lama dari itu api pun berhasil dibuat. Elena yang melihatnya pun terkejut dan sangat kagum pada Morris. Tidak lama dari itu malam pun tiba. Dengan persediaan kayu bakar yang cukup mungkin api akan tahan hingga terbitnya matahari. Elena menanyakan pada Morris, menurutmu berapa lama tim penyelamat akan menemukan kita? Apakah kita akan mati kelaparan di sini? Morris yang mendengar perkataan itu, berpikir bahwa optimis Elena telah hilang, mungkin karena mereka tidak menemukan apa-apa waktu menyusuri pantai. Morris yang tahu pola pikir positif adalah kunci dalam situasi seperti ini mencoba untuk membantu Elena menyesuaikan pola pikir positifnya. Morris meminta Elena untuk tidak khawatir. Dengan berbohong Morris mengatakan paling-paling 3 hari lagi tim penyelamat akan datang menjemput mereka. Morris mengambil ular yang dibunuhnya tadi sore. Elena yang melihatnya pun bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Morris. Tanpa banyak cerita Morris memotong, membersihkan dan membagi 2 ular itu. Elena yang tahu Morris akan menjadikan ular itu sebagai makanan pun langsung menjaga jarak dan dia berkata aku lebih suka mati kelaparan daripada memakan ular. Morris meminta Elena untuk bersyukur karena ada sesuatu yang bisa dimakan. Selesai membersihkan, Morris langsung membakar ular itu. Setelah matang, Morris pun memakan ular itu sambil berkata ular itu sangat renyah dan lezat. Morris mengatakan perkataan itu berulang kali. Hal itu membuat Elena yang melihatnya menjadi gelisah dan terus mencoba menahannya. Namun sayang, godaan setan sangatlah kuat hingga membuat Elena tidak mampu menahannya. Elena mengambil ular yang tersisa. Tanpa pikir panjang dia pun memakannya. Setelah 1 gigitan dia merasa perkataan Morris benar. Ular itu sangat lezat. Tiba-tiba sistem games itu muncul lagi dan mengatakan bahwa Morris telah membuat api unggun dan mendapatkan 100 poin. Morris yang tiba-tiba melihat sistem itu muncul pun terkejut. Elena yang melihatnya pun menanyakan kenapa Morris terkejut. Mendengar Elena bertanya seperti itu membuat Morris sadar bahwa hanya Morrislah yang bisa melihat sistem itu. Karena Morris gak ingin Elena tahu. Dia pun beralasan bahwa ada sesuatu binatang kecil yang masuk ke bajunya. Karena hanya Morris yang bisa melihat, dia pun tidak perlu lagi menyembunyikan gerakannya dari Elena. Morris yang masih penasaran membuka sistem untuk mencari tahu bagaimana cara kerja sistem sesungguhnya. Sistem bekerja seperti games. Morris hanya perlu mengumpulkan poin. Dengan aktivitas yang dipandu oleh sistem Morris bisa mendapatkan poin. Poin itu nantinya bisa untuk membeli buku pengetahuan yang bisa langsung masuk ke dalam kepala Morris. Morris melihat ada salah satu item buku dewasa, namun sayang jumlah poin harus 10.000, sedangkan poin Morris hanya ada 100 poin. Item termurah ada di harga 2.000 poin. Dengan poin yang dimiliki Morris gak bisa membeli apa-apa. Karena tidak ada item yang bisa dibeli, Morris pun memilih untuk menutup sistem. Tanpa rasa khawatir Elena sudah tertidur pulas, sedangkan Morris masih berpikir cara untuk mereka bertahan hidup. Untuk besok Morris berencana untuk menangkap ikan dan udang yang terdampar di pantai ketika air laut surut. Hari sudah larut malam, Morris dan Elena sudah tertidur pulas. Namun angin malam yang dingin pun datang. Seketika Morris langsung tersentak karena rasa dingin yang luar biasa. Morris melihat Elena yang masih tertidur, namun tubuhnya sudah menggigil kedinginan. Elena terlalu kelelahan hingga rasa dingin gak bisa membuatnya bangun. Morris mendekati Elena dan mencoba membangunkannya. Elena terbangun, namun dia terkejut melihat Morris di hadapannya. Dia yang berpikir Morris akan macam-macam padanya pun membuatnya refleks dan menjauhi Morris. Elena marah karena melihat Morris yang berani-beraninya mau mencelakainya. Morris mencoba menjelaskan bahwa itu tidak seperti yang Elena pikirkan. Namun Elena tetap saja menyalahkannya. Morris yang sedikit kesal berbalik badan dan tidak memperdulikan perkataan Elena. Morris kembali untuk mendekati api unggun. Dia menyarankan Elena untuk mendekati api jika dia tidak mau mati kedinginan. Elena yang sudah sadar akan rasa dingin yang luar biasa pun mendekati api.
Perbedaan suhu antar siang dan malam di pulau itu sangat besar. Mereka yang gak mempunyai perlengkapan pakaian membuat hal itu semakin buruk. Morris yang sudah tidak tahan dengan dinginnya malam pun memiliki ide. Morris menyarankan Elena untuk tidur saling peluk bersamanya. Elena yang hampir tidak pernah melakukan hal-hal aneh seperti ini pun lebih memilih menolaknya dan meminta Morris berhenti berpikir seperti itu. Mereka berdua sangat kedinginan. Saking dinginnya Elena hampir gak bisa merasakan seluruh anggota tubuhnya. Tiba-tiba Elena berdiri dan meminta Morris untuk tutup mata dan tidak melihatnya. Morris yang melihat Elena ingin membuka pakaiannya pun bertanya kenapa Elena membuka pakaiannya. Elena yang sering melihat film pun berkata bahwa inilah yang akan dilakukan karakter dalam film di saat situasi seperti ini. Dengan ketawa kecil Morris menjelaskan itu tidak perlu. Kau hanya perlu melakukan itu ketika kau memiliki banyak pakaian. Morris pun meminta Elena untuk mendekatinya. Dengan sedikit terpaksa Elena pun mendekati Morris. Morris pun memeluk Elena dengan erat. Akhirnya mereka bisa merasakan kehangatan. Pagi pun tiba. Air laut sudah sangat jauh dari sisi pantai. Elena terbangun. Elena yang melihat keindahan matahari terbit pun sangat kegirangan. Morris yang ingat akan idenya semalam pun bergegas lari dan mengajak Elena untuk mencari udang maupun kepiting. Stan yang lagi asik mengumpulkan kepiting pun mendengar teriakan Elena. Ternyata Elena sedang tercapit oleh kepiting hingga membuatnya menangis histeris. Morris yang melihatnya pun menyuruh Elena untuk menghancurkan kepiting itu dengan batu. Dengan geram Elena pun mengambil batu dan memukul-mukul kepiting itu hingga tak bernyawa. Morris sudah berhasil mengumpulkan banyak kepiting, namun tidak dengan Elena yang hanya mendapatkan satu kepiting. Itu pun sudah tewas akibat disiksa Elena. Morris pun bergegas untuk membuang bagian atas kepiting. Elena yang tahu bagian itu bisa dimakan pun bertanya kenapa Morris membuang bagian itu. Morris menjelaskan bahwa bagian atas kepiting akan membuat sakit perut jika memakannya terlalu banyak. Singkat cerita mereka pun sudah memasak kepiting dan beberapa kerang itu di atas batu yang dibakar. Sambil menikmati, Morris pun memberitahu Elena agar mereka tidak tidur di pinggir pantai lagi malam ini. Morris berencana untuk membangun sebuah kamp di dalam hutan untuk melindungi mereka dari angin laut yang dingin. Elena bertanya, kenapa harus membangunnya di hutan? Kenapa gak membangun kamp di pantai saja? Morris menjelaskan, kalau mereka membangun kamp di hutan mereka bisa mendapatkan bahan-bahan kamp dengan mudah dan berharap mendapatkan beberapa makanan. Elena pun mengikuti perkataan Morris dan menganggapnya sebagai bos. Sebelum menuju hutan Morris memutuskan untuk membawa beberapa air kelapa sebagai persediaan minuman. Karena kelapa tua yang jatuh sudah habis, Morris memutuskan untuk memanjat pohon kelapa itu. Elena yang khawatir karena pohon kelapa itu terlalu tinggi pun meminta Morris untuk berpikir dua kali. Morris yang terlahir tidak terlalu bodoh pun membuka ikat pinggangnya. Namun Elena yang berpikir mesum pun menanyakan apa yang akan Morris lakukan. Morris memberitahu bahwa dirinya akan menggunakan ikat pinggangnya untuk memanjat. Agar Morris tidak kepayahan saat memanjat dia pun menggigit pisaunya dan memanjat. Setelah sampai di atas Morris menyuruh Elena untuk menjauh dari batang kelapa agar tidak tertimpa kelapa yang jatuh. Setelah berhasil mengambil kelapa, Morris segera membuka kelapa itu dan masukkan air kelapa ke dalam botol plastik yang digunakan untuk membuat api. Setelah selesai, mereka pun berangkat namun melihat Elena yang masih membawa beberapa kelapa pun membuat Morris bertanya kenapa Elena membawanya. Elena berkata air kelapa sangatlah berharga. Sayang banget jika harus ditinggalkan. Morris pun memberitahu kalau meminum air kelapa terlalu banyak, itu bisa menyebabkan muntah dan diare. Mendengar perkataan itu Elena pun langsung membuang kelapa-kelapa itu dan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju hutan. Dan mereka tidak lupa untuk meninggalkan tanda SOS di pinggir pantai. Setelah berjalan 1 jam lebih mereka belum mendapatkan apa-apa. Elena yang haus pun meminta air kelapa pada Morris. Setelah diberikan pada Morris, Elena pun meminumnya dengan cara dicucup atau menyentuhkan bibir ke botol minum. Di saat Morris ingin minum, Elena malah meminta Morris untuk tidak meletakkan bibirnya di botol. Morris pun meminum air kelapa itu dengan menjauhkan botol dari mulutnya. Setelah itu mereka pun berjalan kembali untuk mencari sebuah sungai air tawar. Dengan adanya pengetahuan dari sistem, Morris dengan mudah mengenali keadaan tumbuhan. Morris yang melihat adanya bekas jalan binatang, menjelaskan bahwa jalan binatang itu bisa jadi mengarah ke sumber air. Bagaimanapun juga binatang juga butuh minum untuk hidup. Morris pun menyarankan mereka untuk mengikuti jalan binatang itu. Setelah beberapa langkah mengikuti jejak binatang, Elena mendengar adanya suara yang aneh. Dia memberitahukannya pada Morris. Morris yang menyadari bahwa itu adalah suara air pun langsung menarik tangan Elena dan mengajaknya ke sumber suara itu. Setelah beberapa langkah, ternyata benar. Itu adalah suara air sungai yang menghantam dinding sungai dan bebatuan. Mereka yang sudah menemukan sumber air tawar pun sangat senang.
Morris langsung membasuh mukanya dengan air sungai itu. Elena yang melihat air itu sangat jernih pun ingin meminumnya. Namun Morris melarangnya dan mengatakan bahwa air tawar itu memiliki banyak bakteri. Singkat cerita mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat yang pas untuk membuat kamp. Elena bertanya pada Morris, kenapa mereka tidak membuat kamp di pinggir sungai? Morris menjelaskan, jika mereka membangun kamp di pinggir sungai itu akan membahayakan mereka. Karena bagaimanapun binatang buas akan mencari air ketika haus. Setelah berjalan tidak jauh dari sungai mereka pun menemukan tempat yang pas untuk mendirikan kamp. Morris memberi pisaunya dan meminta Elena untuk mencari daun besar. Sedangkan Morris, dia akan menyalakan api dan mencari kayu. Setelah mengumpulkan kayu untuk dibakar, Morris bergegas untuk mengambil botol air dan meletakkannya di atas tumpukan kayu dan daun kering. Setelah menunggu beberapa waktu api pun menyala, namun Morris masih bingung bagaimana caranya dia menebang pohon untuk dijadikan bahan membuat kamp. Pisau yang dibawanya sangat kecil. Akan butuh waktu lama jika dia menggunakannya untuk memotong satu batang pohon kecil. Morris yang pernah melihat siaran di TV bahwa batu tipis bisa membantunya memotong kayu pun bergegas untuk kembali ke sungai dan mencari batu yang berukuran agak besar. Setelah dapat, Morris langsung melagakan batu itu ke batu yang lain hingga menjadi beberapa bagian. Morris mengambil batu yang menurutnya bisa digunakan dan bergegas untuk mencobanya ke sebuah pohon berukuran sedang. Untuk memotong pohon sebesar itu, Morris membutuhkan waktu setengah jam. Batu itu masih kurang tajam untuk memotong pohon yang berukuran besar. Tapi sisi baiknya Morris hanya membutuhkan satu kayu yang berukuran sebesar itu. Dan sisanya dia hanya membutuhkan kayu yang kecil-kecil saja. Hari sudah sore. Morris yang berhasil mengumpulkan 9 batang pohon pun bergegas untuk kembali sebelum hari semakin gelap. Sesampainya di kamp, Elena pun terlihat senang karena Morris sudah kembali. Dengan gembira Elena menunjukkan apa yang didapatkannya pada Morris. Morris yang melihatnya pun ikut senang karena Elena membawa daun pisang Jepang yang begitu lebar dan pastinya sangat berguna untuk membangun kamp. Tanpa pikir panjang, Morris pun segera mengikat bagian kayu. Karena waktu yang sempit, Morris hanya berpikir untuk membuat kamp kemah lereng yang cukup sederhana. Setelah selesai mengikat, Morris segera membentuk bagian bawah kayu besar hingga lencip seperti pensil dan menanamkan kayu itu ke dalam tanah dengan memukul-mukul kayu itu dengan sebuah batu besar. Tidak butuh waktu lama. Kamp kemah lereng pun sudah jadi, karena kamp itu sangat sederhana. Elena yang melihatnya pun menjadi tidak semangat. Elena pun bertanya, kenapa cuma ada satu dinding? Morris berkata untuk tidak meremehkan kampnya dan menjelaskan bahwa satu dinding itu dapat memantulkan panas dari api itu ke tubuh mereka. Lagi asik-asik menjelaskan sistem pun tiba-tiba muncul dan berkata, Tuan berhasil membuat kamp dan mendapatkan 1000 poin. Karena poinnya masih belum cukup membeli apa-apa, Morris pun mengabaikannya dan memilih untuk merebus air sungai di atas api unggun menggunakan botol plastik serbaguna itu. Setelah air itu bisa diminum, Elena pun meminumnya dengan cara yang sama, namun Morris tidak mempermasalahkannya. Begitu Morris memintanya, Elena masih tetap sama dengan yang lalu. Dia meminta Morris untuk tidak menyentuh bibir botol dengan mulutnya. Untuk saat ini ada 2 sumber makan yang sudah mereka dapatkan. Yang satu kepiting dari pantai dan yang kedua ikan-ikan yang ada di sungai. Pada saat Elena lagi asik-asik menghangatkan tubuhnya, tiba-tiba beberapa ekor nyamuk pun datang dan mengganggunya. Morris yang masih memikirkan sumber makanan pun tidak menyadari ada nyamuk yang hinggap di tangannya. Elena yang melihatnya pun dengan geram langsung memukul tangan Morris dengan sekuat tenaga. Dengan refleks, Morris pun marah dan bertanya apa yang telah Elena lakukan. Elena yang sedikit merasa bersalah pun beralasan bahwa ada nyamuk di tangan Morris. Elena yang masih diserang oleh banyak nyamuk pun meminta tolong pada Morris. Morris yang berpikir disengat oleh banyak nyamuk bisa menyebabkan demam pun membantu Elena dengan meniup api dengan keras ke arah Elena. Dengan begitu, asap akan mengusir nyamuk yang ada pada Elena. Bukannya pergi, nyamuk-nyamuk itu malah menyerang balik. Morris yang geram pun mengambil beberapa daun basah dan meletakkan di atas api unggun hingga menimbulkan banyak asap. Setelah itu Morris membuat suara aneh dari mulutnya. Namun kerennya suara itu mampu mengusir para nyamuk itu. Elena yang penasaran pun menanyakannya pada Morris. Morris menjelaskan bahwa itu adalah ilmu turun-temurun dari para sesepuh mereka. Morris menjelaskan bahwa di hutan lebih menyeramkan, ada lebih banyak binatang buas daripada di pantai. Lagi asik menjelaskan, Morris yang tidak mendengar suara Elena pun melihat Elena. Dan ternyata Elena sudah tertidur dengan posisi duduk. Morris yang tahu Elena sangat kelelahan pun mengurung niatnya untuk berjaga bergantian dengan Elena. Morris yang berjaga pun menyempatkan dirinya untuk membuat tali dari beberapa kulit kayu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Elena yang baru saja bangun pun mengira Morris bangun lebih awal dengan mata hitam karena tidak tidur semalaman. Morris membalikkan badan dan berkata,
Nanti malam, kaulah yang akan berjaga. Jika tidak, kau harus membayarnya. Elena yang mengerti maksud Morris pun langsung meminta maaf pada Morris dan mengatakan bahwa tadi malam dia sangat kelelahan. Elena berjanji nanti malam dialah yang akan menjaga hingga pagi. Morris menyuruh Elena untuk melupakan hal itu, dan mereka akan berjaga bergantian nanti malam. Mereka pun bergegas untuk pergi ke sungai. Sesampainya di sungai, Morris yang masih penasaran pada pohon pisang Jepang yang ditemukan Elena pun menanyakan di mana letak pohon itu pada Elena. Elena menunjukkan bahwa letak pohon pisang Jepang itu tidak jauh dari tempat mereka. Sebelum menuju ke pohon pisang Jepang, Morris menemukan satu tumbuhan raspberry. Sistem yang menyatu dengan kepala Morris menyatakan bahwa musim bunganya di bulan Februari hingga Maret, sedangkan musim berbuahnya di bulan April hingga Juni. Morris yang kurang memahami perkataan sistem pun memberikan buah itu pada Elena. Elena yang percaya pada Morris pun mencoba buah itu untuk dimakan. Ketika Elena mencobanya, ternyata buah itu sangat masam. Morris pun menjadi mengerti, karena buah itu sekarang masih masam. Seharusnya buah itu akan matang di bulan April. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat pisang Jepang itu berada. Sistem memberitahu Morris bahwa pisang Jepang sama halnya dengan pisang biasa, yang berbeda hanyalah daunnya yang panjang dan juga pohonnya yang lebih panjang dari pohon pisang biasa. Betapa beruntungnya mereka karena menemukan ada buah pisang Jepang yang sepertinya sudah matang. Karena pohon itu sangat tinggi, Elena pun menanyakan bagaimana cara mereka mengambilnya. Morris mengambil batu dan mengikatnya dengan tali yang sudah dirakitnya. Setelah jadi, dia pun berkata, "Aku gak bisa memanjatnya, pohon pisang itu sangat licin." Tanpa basa-basi, Morris melemparkan batu yang sudah diikat ke tali ke arah tangkai pisang. Beruntungnya batu itu melilit di tangkai pisang. Setelah menyangkut dengan kuat, Morris pun menarik tali itu dengan sekuat tenaga. Naasnya batang pisang itu ternyata rapuh. Dengan sekali sentakan batang, daun dan pisang pun jatuh mengarah ke mereka berdua. Untungnya hanya dedaunanlah yang menimpa Elena. Elena yang tidak melihat Morris pun khawatir. Tiba-tiba tangan Morris pun muncul, sambil memegang satu buah pisang. Morris pun menawarkan Elena untuk mencobanya. Elena yang merasa dirinya hanya sebagai alat pun tidak mau, dan menyuruh Morris mencobanya sendiri. Sambil membuka kulit pisang, Morris menjelaskan bahwa dirinya hanya mencoba menjadi seorang cowok gentleman, yang membiarkan wanita untuk makan lebih dulu. Tapi Elena malah berpikir buruk tentangnya. Setelah selesai mengupas, Morris pun memakannya. Setelah memakannya, Morris mengatakan bahwa pisang itu tidak bisa dimakan sama sekali. Ternyata pisang itu berbeda dengan pisang biasanya. Pisang itu memiliki biji yang banyak dan tidak ada rasa manis. Karena pisangnya gak bisa dimakan, Morris pun membuangnya. Karena mereka sudah lapar, Morris pun memutuskan untuk memakan daging yang tumbuh di pohon pisang. Perkataan Morris pun membuat Elena bingung dan menganggap Morris bercanda. Morris pun mengambilkan daun pisang dan menunjukkannya pada Elena. Morris berharap Elena akan terkejut dan takut, tapi Elena yang tidak tahu kalau itu adalah kepompong, dia pun bertanya, "Itu cacing jenis apa? Apakah mereka lezat?" Tidak ada ekspresi takut ataupun terkejut. Semua misi Morris telah gagal. "Kalau menurut saya, ini Elena pasti udah lapar banget." Morris pun menjelaskan bahwa itu adalah cacing pisang yang hidup di daun-daun pisang. Ini berisi 6 kali lebih tinggi daripada protein pada daging sapi. Singkat cerita, mereka pun kembali ke kamp dan telah membakar kepompong itu di atas batu yang dibakar. Elena yang sudah sangat lapar terus menanyakan berapa lama lagi mereka akan matang. Daging jantung pun sudah matang. Elena yang lapar pun memakannya tanpa jijik dan mengatakan bahwa rasanya sangat lezat seperti krim yang ada di kepiting. Elena juga berkata rasanya juga lebih enak daripada ular. Morris pun berkata, "Semuanya akan menjadi enak saat kau lapar." Sambil memotong botol plastik, Morris meminta Elena untuk mengambil tali yang berada di sampingnya. Saat Elena mengetahui Morris sedang memotong botol air satu-satunya milik mereka, dia pun memarahi Morris. Dengan santai Morris mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menangkap ikan di sungai. Elena yang tidak tahu pun bingung dan bertanya-tanya. Morris menjelaskan, dengan botol plastik ini dia akan membuat sebuah perangkap ikan. Morris pun menjelaskan cara kerjanya. Setelah selesai, Morris pun menunjukkan hasilnya. Sistem pun muncul. Karena telah membuat perangkap ikan, Morris mendapatkan 200 poin. Elena bertanya, bagaimana mereka akan minum air. Sambil menyingkirkan sistem, Morris pun menjelaskan bahwa mereka akan menggunakan tempurung kelapa. Tempurung itu diisi air. Setelah itu mereka akan meletakkan batu yang sudah dibakar ke dalam tempurung yang berisi air hingga mendidih. Setelah menjelaskan, Morris pun mengajak Elena untuk pergi ke sungai. Setelah sampai, Morris pun memberikan sisa kepompong sebagai umpan, dan dia pun meletakkan perangkap ikan itu ke dalam sungai dan mengunci perangkap itu dengan beberapa batu. Elena bertanya, kenapa Morris meletakkan perangkap ikan ke sungai yang lebih jauh dari kamp mereka? Morris menjelaskan,
bahwa di situ lebih dingin dan memiliki banyak tumbuhan air. Kemungkinan di sini lebih banyak ikan yang bersembunyi. Setelah mengerti, Elena seperti merasakan adanya bau yang sangat tajam. Maurice yang menyadari pun menghayati bau apa sebenarnya ini. Tanpa disadari Elena sudah melangkah untuk mencari sumber bau itu. Maurice pun meminta Elena untuk menunggunya. Setelah beberapa langkah, Elena pun meminta Maurice untuk melihat sesuatu di balik semak. Setelah Maurice melihatnya, ternyata itu adalah tumbuhan mint atau mentha. Sistem pun memberitahu fungsi dan asal dari tumbuhan mint itu. Maurice yang tahu tumbuhan itu bisa mengusir nyamuk pun mengambilnya. Namun ketika Elena mendengar tumbuhan mint itu bisa mengusir nyamuk, dia pun langsung ikut mengambilnya dengan semangat. Dan setelah selesai, mereka pun kembali ke kamp mereka. Mereka yang sudah kembali pun segera menanam tumbuhan mint itu di sekitaran kamp mereka. Setelah selesai, mereka pun beristirahat. Sambil istirahat, Maurice memilih untuk membuat kampak dari batu. Setelah selesai, sistem memberi 200 poin untuk keberhasilan Maurice membuat kampak. Melihat bahwa setiap kali dia beraktivitas atau membuat sesuatu, dia selalu mendapatkan bonus poin. Maurice yang tersenyum bahagia pun berpikir tidak akan susah untuk membeli buku di mall sistem. Elena yang melihat Maurice tersenyum-senyum sendiri pun bertanya dalam hati, itu hanyalah sebuah kampak, kenapa dia harus sebahagia itu? Singkat cerita, mereka pun pergi ke pantai untuk mengambil beberapa kelapa, tapi sayangnya mereka telah menemui kelapa mereka yang telah dimakan oleh sebuah makhluk. Maurice yang melihatnya pun geram, karena bagaimanapun juga dia sudah susah payah untuk mendapatkan kelapa-kelapa itu. Dilihat dari permukaan terbelahnya kelapa ini adalah ulah binatang. Elena yang langsung berpikir ke arah binatang buas seperti harimau dan singa pun langsung ketakutan. Maurice berkata, harimau dan singa itu binatang pemakan daging. Maurice menjelaskan bahwa ini adalah ulah dari kepiting pemakan kelapa. Maurice yang menemukan jejak kaki kepiting kelapa itu pun meminta Elena untuk ikut bersamanya mengikuti jejak kepiting kelapa. Setelah beberapa langkah, mereka pun menemukan jejak kepiting itu terputus di pohon kelapa. Maurice yang melihat kepiting kelapa berada di atas pun meminta Elena untuk melihat ke arah atas. Sistem pun menjelaskan bahwa kepiting kelapa adalah sejenis kepiting pertapa. Dia hidup di pesisir pantai. Panjang tubuhnya bisa mencapai 1 meter. Dia adalah kepiting terbesar. Dia juga memiliki 2 capit raksasa yang bisa dengan mudah membelah kelapa. Elena yang melihat kepiting itu sangat besar. Dia pun sangat ingin segera memasaknya. Maurice yang memiliki rencana lain pun mengambil kelapa yang sudah dijatuhkan kepiting dan pergi bersembunyi. Elena yang melihat kepiting itu sudah turun menyuruh Maurice untuk segera menangkapnya. Namun Maurice menyuruh Elena untuk sabar. Kepiting itu pun naik lagi. Setelah berhasil menurunkan beberapa kelapa, kepiting itu pun turun dan membelah kelapa yang sudah diambilnya. Saat kepiting lagi asik membelah kelapa, Maurice pun datang. Kedatangan Maurice membuat kepiting itu sedikit terkejut. Maurice mengambil kelapa yang sudah dibuka oleh kepiting. Kepiting yang merasa kelapa yang sudah dibukanya hilang pun membuka kelapa lainnya. Setelah selesai, Maurice pun mengambil kelapa itu lagi. Hal itu membuat kepiting sangat geram dan marah. Kepiting pun mencoba menyerang Maurice dengan capitnya. Maurice yang sudah lelah bermain-main pun menangkap kepiting itu dan mengikatnya. Setelah semua selesai, mereka pun bergegas untuk kembali ke kamp. Elena yang telah dibodohi oleh Maurice pun merasa lelah karena terlalu banyak memikul beban kelapa. Elena yang terlalu lelah pun terjatuh dan meminta Maurice untuk berhenti dan beristirahat sebentar. Sambil melihat air laut yang sebentar lagi surut, Maurice berpikir, kalau saja sebentar lagi tidak gelap, aku pasti akan bisa mengumpulkan beberapa makanan dari laut. Tapi sangat disayangkan, waktu sudah terlalu mepet. Elena yang beristirahat pun teringat tentang tim penyelamat yang belum juga datang. Padahal ini sudah hari ketiga mereka berada di pulau itu. Elena pun bertanya pada Maurice, apakah mereka sudah tidak memperdulikan kita? Maurice yang mendengar perkataan Elena pun langsung menegur Elena. Teguran Maurice pun menyadarkan Elena. Elena pun menepuk-nepuk pipinya untuk menyadarkan dirinya. Elena yang telah kembali bersemangat pun berkata bahwa tim penyelamat pasti gak akan menyerah. Elena juga membenarkan perkataan Maurice yang mengatakan penyelamat akan menemukan dalam waktu seminggu. Karena hari sudah sore, mereka pun bergegas untuk kembali ke kamp. Maurice yang teringat pada perangkap ikan pun mengajak Elena untuk ke sungai sebentar. Saat Maurice mengangkat perangkap ikan, terlihatlah beberapa ekor ikan yang terperangkap. Maurice yang berpikir di sungai itu memiliki banyak ikan pun sangat gembira. Setelah itu Maurice pun membersihkan ikan dengan pisaunya. Setelah membersihkan ikan, Maurice tidak membuang kotoran ikan begitu saja. Dia meletakkan kotoran itu ke perangkap ikan untuk menjadi umpan lagi. Dengan cara itu dia nggak akan pernah kehabisan umpan untuk menangkap ikan. Setelah selesai, Maurice mendapatkan 500 poin karena telah menyelesaikan misi ahli memancing. Itu berarti dia telah mengumpulkan 2000 poin dan dia bisa menggunakannya untuk membeli buku pengetahuan di sistem games.
Morris pun kembali ke kamp. Melihat Elena yang sedang menyusun beberapa batu besar pun membuat Morris penasaran dengan apa yang dilakukannya. Elena menjelaskan karena mereka mendapatkan kepiting kelapa yang begitu besar. Mereka harus mencari lebih besar batu untuk memasak kepiting itu. Singkat cerita, kepiting pun telah masak. Morris dan Elena pun menyantap kepiting itu dengan nikmat. Selain lezat, kepiting itu juga beraroma kelapa. Singkat cerita, mereka pun selesai makan. Morris pun tidur duluan dan meminta Elena membangunkannya ketika sudah gilirannya berjaga. Elena yang kekenyangan pun mengiyakan perkataan Morris. Dengan memegang kampak, Elena pun berjaga. Walaupun dia takut, dia tetap memberanikan diri untuk berjaga. Dan tiba-tiba, Elena yang terkejut pun langsung menggerakkan kampak itu dengan cara yang brutal. Morris mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa itu adalah Morris. Elena yang mengetahui itu adalah Morris pun sedikit lega. Morris yang tidak tega melihat Elena berjaga pun meminta Elena untuk tidur dan Morris lah yang akan berjaga. Karena Elena masih merasa bersalah, Elena pun mencoba untuk meyakinkan Morris agar membiarkannya berjaga sepanjang waktu untuk malam ini. Morris pun tidak mengizinkannya dan menyuruh Elena tidur. Elena pun sudah tertidur. Morris yang tidak menyia-nyiakan waktu memilih untuk merebus air dengan cara memasukkan batu yang sudah dibakar ke dalam batok kelapa. Morris juga menambahkan beberapa helai daun mint agar rasanya lebih segar. Airnya amang sedikit keruh karena abu yang berada di batu. Tapi, setidaknya dia tidak mengkhawatirkan tentang bakteri yang ada di air. Setelah airnya dingin, Morris pun meminumnya. Lagi enak-enaknya makan daun mint, Elena pun mengigau. Hal itu membuat Morris sedikit terkejut. Elena mengigau begitu sangat mengerikan. Dia menangis dalam tidurnya. Melihat Elena begitu tertekan dengan kejadian yang mereka alami membuat Morris merasa kasihan. Jika tim penyelamat tidak menemukan tempat mereka selama 7 hari, kepercayaan Elena pasti akan runtuh dan dia akan kehilangan harapan untuk bertahan hidup. Morris membuka bajunya dan menggunakannya sebagai selimut Elena. Morris yang masih belum membeli apa-apa dengan poinnya pun segera membuka sistem dan melihat buku apa yang akan didapatkannya dengan poin 2000. 2000 poin. Morris hanya bisa membeli 3 item. Semua item itu terlihat berguna bagi Morris, namun sayangnya poinnya hanya bisa mendapatkan satu di antara mereka bertiga. Tanpa pikir panjang, Morris pun memilih buku pengenalan alat-alat pembuat teknik. Item terkirim. Sesuatu pun terjadi pada tubuh Morris. Isi dalam buku itu sangat bermanfaat. Bahkan jika Morris harus tinggal di pulau itu selama sebulan lebih, dia nggak akan kesusahan untuk menghadapinya. Karena Morris telah menukar poinnya. Dia pun mendapatkan free roll atau putaran gratis. Dia dalam putaran gratis ada berbagai item senilai 1000 poin. Morris pun sangat merasa beruntung hari ini. Tanpa berlama-lama, Morris pun memulai putaran gratis itu. Putaran gratis itu terus memutar hingga akhirnya berhenti di sebuah item kecepatan cita. Morris yang mendapatkan item itu pun sangat senang dan ingin mencobanya langsung. Tidak lama dari itu pagi pun tiba. Elena yang baru bangun dan melihat Morris tidak ada pun membuatnya khawatir. Dengan membawa beberapa ikan, Morris pun muncul dari arah samping dan menyapa Elena yang baru bangun. Karena Morris sudah kembali, Elena pun pamit untuk pergi ke sungai dan meminta Morris tetap di kamp sampai dirinya kembali. Morris yang berpikir Elena akan buang air besar pun mengingatkan Elena untuk menguburnya dan tidak mengotori sungai. Elena yang ternyata mau mandi pun marah karena Morris asal bicara saja. Morris juga belum ada mandi sejak terdampar, namun dia lebih mementingkan mencari makanan daripada mandi. Selesai makan, Morris pun pergi berkeliling hutan untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Di salah satu pohon, Morris pun menemukan jamur. Dengan kepintaran yang diberikan sistem, dia bisa dengan mudah memilih makanan yang beracun dan tidak beracun. Dia juga menemukan buah-buahan, namun sayangnya itu tidak bisa dimakan. Tiba-tiba terdengar suara dari arah semak. Morris yang penasaran pun pergi untuk melihatnya. Dan ternyata itu adalah seekor kelinci. Karena kelinci terbilang hewan yang cukup lincah, Morris pun berpikir untuk melemparkan kampak. Setelah kelinci terganggu pada kampak, Morris pun langsung menangkapnya. Namun sayang kali ini dia tertipu dengan idenya sendiri. Kelinci itu yang sangat lincah pun membuat Morris sempat berpikir bahwa itu adalah kelinci listrik seperti yang ada di film. Morris yang berpikir bahwa seharusnya Elena sudah siap mandi pun memilih untuk kembali ke kamp. Namun dia lupa jalan mana yang dilewatinya tadi. Untungnya berkat embun pagi, jejak kakinya jadi terlihat dan dia pun mengikuti jejak kakinya untuk kembali. Sesampainya di kamp, Morris yang melihat Elena belum kembali pun memakluminya. Ya, karena seorang wanita emang begitu. Tiba-tiba terdengarlah suara teriakan Elena. Morris yang khawatir pun segera menuju ke sumber suara itu. Setelah sampai, Morris pun menanyakan apa yang telah terjadi. Ternyata ada satu ekor ular yang mengarah ke Elena. Morris pun bergegas untuk menangkap ular itu. Setelah Morris menangkapnya,
Ternyata itu bukan ular melainkan seekor belut. Ini adalah seekor belut beras atau belut finlis, memiliki tubuh yang ramping seperti ular air. Belut ini bisa memiliki panjang hingga 2 meter. Dengan bercanda Morris pun berkata, "Dia menuju ke arahmu karena dia melihat sebuah lubang." Mendengar perkataan itu Elena pun menyuruh Morris untuk pergi. Morris yang disuruh pergi pun memilih untuk menunggu Elena di sebuah pohon. Sambil menunggu dia pun berkata, "Baru saja aku mengkhawatirkan tentang makanan hari ini dan sekarang aku malah sudah menemukannya." Elena yang sudah siap mandi pun berpikir betapa memalukannya jika Morris melihat tubuhnya. Setelah itu Elena pun menghampiri Morris. Morris yang melihat Elena begitu cantik pun membuat matanya tidak berkedip saat melihat Elena. Elena yang merasa risih pun bertanya, "Kenapa kau menatapku seperti itu?" Dengan santai Morris pun berkata, "Ya karena kau cantik." Elena yang mendengar pujian sederhana dari Morris pun langsung tersipu malu dan pergi dari hadapan Morris. Setelah itu, Morris pun kembali ke sungai dan melepaskan bajunya untuk mencari belut padi yang ada di pinggir-pinggir sungai. Dan akhirnya dia menemukan satu lubang belut padi itu. Morris yang tahu bahwa sarang belut memiliki 2 pintu memiliki ide untuk menutup lubang yang mengarah ke sungai dan membuat tali dari rumput yang ada dan memancing dari lubang belut yang berbeda di atas. Setelah beberapa menit ternyata belut itu menggigit talinya. Dengan raut wajah yang senang Morris pun menarik tali itu dan belut yang cukup besar pun naik ke permukaan. Singkat cerita, Morris telah kembali ke kamp dengan membawa 3 ekor belut padi. Elena yang melihatnya pun sangat senang. Akhirnya Morris memecahkan masalah perut untuk hari ini. Namun, ketiga belut itu sangat besar. Jika dimasak semua, itu gak akan habis untuk mereka makan. Morris pun berencana untuk mengasapkan atau menyalai belut itu. Ketika alat sederhana untuk mengasapi belut sudah selesai, Morris pun meletakkan belut itu di atas api agar hanya asapnya yang mengenai belut itu. Elena yang melihat Morris mengerjakan semua hal pun merasa tidak enak dan menawarkan dirinya untuk bekerja. Mendengar perkataan itu, Morris pun akan mengajarkan Elena cara membuat tali dari kulit pohon. Setelah mengajari Elena membuat tali, Morris pun ingin pergi ke sungai. Dia meminta Elena untuk menyusun tempat masak dan menyiapkan makan malam untuk mereka. Singkat cerita, Morris yang sudah ada di sungai pun telah mengambil perangkap ikannya dan berhasil mendapatkan beberapa ekor ikan. Ya seperti tempat yang dipilih Morris memang cukup bagus, mengingat belut itu yang cukup besar. Itu bisa membuat mereka bertahan hidup hingga 2 hari ke depan. Morris pun memilih untuk menyimpan ikan itu. Dia pun segera membuat tambak ikan yang sederhana dengan menggunakan beberapa batu yang ada di sungai. Setelah selesai Morris pun meletakkan ikan hasil tangkapannya ke dalam tambak yang baru dibuatnya. Malam pun tiba, terlihatlah Morris dan Elena yang sedang memasak belut bakar. Morris yang ingin belut itu semakin enak pun menambahkan raspberry yang sempat diambilnya di pinggir sungai. Setelah selesai, Elena mencobanya. Rasa asam raspberry dan aroma daging belut asap begitu menyatu. Elena sangat menikmati lezatnya menu makan malam ini. Singkat cerita keesokan harinya tiba dan terlihatlah Morris yang sedang merobohkan kamp mereka. Morris berpikir kamp mereka yang sebelumnya terlalu kecil dan dia pun berencana membangun kamp yang lebih besar. Tiang tengah pun sudah selesai. Selanjutnya hanya memberikan dinding samping kanan kiri dan memberikan atap dari daun pisang Jepang. Setelah selesai, Morris yang masih penasaran pada kelinci yang ditemui sebelumnya memutuskan untuk mencarinya lagi. Dengan berbekal jamur kuku yang sudah dibakar dan sebuah kampak, Morris pun kembali menuju tempat di mana dia menemui kelinci itu pertama kali. Bagaimanapun kelinci itu pasti tidak jauh dari sarangnya. Setelah menyusuri tempat selama 3 jam lebih, akhirnya Morris menemukan sarang kelinci itu. Dia yang tahu bahwa kelinci memiliki 3 pintu di sarangnya pun memutuskan untuk menutup 2 pintu dan membiarkan 1 pintu lagi terbuka. Di pintu yang terbuka dia pun memberikan asap sehingga dia hanya perlu menunggu kelinci itu keluar. Dan tiba-tiba kelinci itu keluar dan dengan cepat Morris pun segera menangkapnya. Akhirnya Morris pun berhasil menangkapnya, namun tiba-tiba 1 kelinci yang lebih besar pun keluar dengan begitu cepat. Morris yang berpikir itu adalah induknya pun segera melihat ke dalam sarang dan berharap masih bisa menemukan anak dari kelinci induk itu. Ketika Morris melihatnya dan ternyata dugaannya benar, dia menemukan 3 ekor kelinci lagi yang berada di dalam sarang. Selama berjuang setengah jam akhirnya Morris pun dapat mengeluarkan 3 kelinci itu. Dan akhirnya dia mendapatkan 4 kelinci dalam sehari ini. Karena sudah mendapatkan makanan Morris pun kembali. Elena yang melihat Morris mendapatkan kelinci yang begitu imut pun sangat senang. Morris ingin mengolah mereka menjadi makanan. Namun Elena yang sangat senang dengan keberadaan kelinci-kelinci imut itu melarangnya dan meminta Morris untuk memeliharanya saja. Morris yang mengerti, akhirnya hanya ingin mengelola 1 kelinci yang paling besar saja dan yang lainnya akan mereka pelihara. Karena daging kelinci memiliki bau yang tidak menyenangkan,
Morris pun memilih untuk membersihkan kelinci di sungai agar bisa menghanyutkan bagian-bagian yang memiliki bau yang sangat buruk. Morris juga berpikir untuk menyimpan kulit kelinci itu dan berharap suatu hari akan berguna. Malam pun tiba, terlihatlah mereka yang sedang menyantap makanan dari hasil tangkapan tadi siang. Elena yang lebih memilih daging kelinci pun menyesal karena rasanya yang jauh dari perkiraannya. Morris yang kasihan pun meminta Elena bertukar makanan dengannya. Morris yang mencobanya pun heran, padahal dia sudah membersihkannya dengan benar. Namun masih saja ada bau yang tidak menyenangkan dari daging kelinci itu. Elena yang menyantap ikan bakar itu dengan senang dan sambil bernyanyi pun membuat Morris bertanya-tanya kenapa Elena begitu senang. Elena dengan semangat pun berkata, "Apakah kau lupa? Besok adalah hari ke-7. Hari terakhir kita berada di pulau ini." Ternyata Elena tidak pernah lupa dengan tim penyelamat. Morris yang gak mau langsung memutuskan semangat Elena pun mencoba mengikuti alur bahagia dari Elena. Elena yang telah merasa kenyang dan melihat Morris yang sedang melakukan sesuatu pun bertanya apa yang dilakukan oleh Morris. Morris menjelaskan bahwa dia sedang mencoba teknik mengebor kayu untuk menghasilkan api. Karena Elena tahu bahwa mereka telah memiliki api pun bertanya kenapa harus memikirkan cara untuk membuat api lagi. Morris pun berkata, "Suatu saat cara ini pasti akan berguna. Menurut ilmu pengetahuan sistem, ada 5 cara untuk menghasilkan api dengan mengebor api, yaitu dengan pengeboran ganda, pengeboran busur, pengeboran pompa irokis, pengeboran klasik dan pengeboran dorong." Dan Morris akan mencoba untuk menggunakan teknik pengeboran busur yang seharusnya lebih mudah. Dengan sekali menarik tali busur, Morris pun berhasil membuat anak-anak api dan dia pun mulai menghembus-hembus anak api itu dan akhirnya dia pun berhasil membuat api dengan teknik pengeboran busur. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di hari yang bahagia ini Elena yang melihat Morris tidak melepaskan kelinci-kelinci itu bertanya-tanya pada Morris. Morris pun meminta Elena untuk tidak mengkhawatirkan mereka, karena bagaimanapun juga mereka juga akan bisa melarikan diri walaupun sudah dipagar oleh kayu. Setelah semua siap mereka pun bergegas untuk menuju pantai. Terlihatlah Elena yang begitu senang dan yakin tim penyelamat akan segera datang. Setelah 1 jam berada di pantai, tim penyelamat belum juga datang. Elena yang masih yakin tim penyelamat akan datang pun ingin menunggu mereka lebih lama lagi. Morris yang memiliki piling mereka akan bermalam di pantai pun bergegas untuk mencari beberapa kelapa dan mencari kayu untuk membuat api. Tidak terasa sore pun tiba. Morris yang sudah mengumpulkan kayu pun segera membuat api dengan teknik yang telah dikuasainya. Elena sudah menggigil akibat terlalu lama menunggu pun bertanya dengan senyum sedih pada Morris, "Hari sudah mulai gelap. Mengapa tim penyelamat masih belum datang? Apakah aku salah menghitung hari? Apakah hari ke-7 adalah besok? Apakah tim penyelamat sudah melupakan kita? Mereka sudah menganggap kita gak ada." Morris yang tidak tahu harus berbuat apapun hanya menegur Elena. Elena menggenggam tangan Morris dan berkata, "Apakah kita akan mati di sini?" Elena terus mengatakan perkataan itu. Morris hanya bisa menyuruh Elena untuk tenang. Morris yang tidak tahu untuk berbuat apapun akhirnya menampar Elena dengan keras dan berharap Elena akan sadar. Setelah Elena merasakan sakit, Morris pun meminta Elena untuk menangis sepuasnya, dan akhirnya Elena pun nangis di pelukan Morris. Morris pun menenangkan Elena dengan berkata, jika tim penyelamat tidak akan datang, Morrislah yang akan menjaganya. Pagi hari telah tiba namun Morris yang masih tertidur tiba-tiba saja ditampar oleh Elena. Dengan terkejut Morris bangun. Elena langsung bertanya pada Morris, "Kenapa kau menamparku tadi malam?" Morris yang baru ingin menjelaskan langsung dipotong oleh ketawa kecil dari Elena dan Elena pun berterima kasih karena Morris telah berusaha menyadarkannya. Karena Elena sudah tahu penjelasannya, Morris pun menanyakan kembali kenapa Elena menamparnya. Elena pun berkata bahwa itu adalah gantinya karena Morris telah menamparnya, dan jadinya mereka impas dan tidak ada dendam di antara mereka. Elena yang pernah melihat air surut di waktu pagi pun heran dan bertanya pada Morris, kenapa pagi ini air laut tidak surut? Sambil memukul kepala Elena dengan jarinya, Morris pun menjelaskan bahwa air surut tidak datang dengan waktu yang tetap. Waktu surut hari ini akan 48 menit lebih lambat dari hari sebelumnya, jadi kemungkinan air laut akan surut sekitar 5 jam lagi. Morris pun mengajak Elena mengumpulkan beberapa kelapa selagi menunggu air surut. Sambil menunggu air surut mereka pun bersantai. Morris yang melihat masih adanya kekhawatiran di diri Elena, mencoba menenangkannya dengan berkata, jika dalam sebulan tim penyelamat tidak menemukan mereka, mereka akan membuat perahu dan berlayar sendiri. Morris yang melihat air laut sudah surut pun langsung mengajak Elena untuk bergegas pergi dan berkata, ini adalah waktunya bekerja. Singkat cerita, mereka pun telah kembali ke kamp. Terlihatlah kelinci yang sudah ditinggal 1 hari 1 malam berusaha untuk keluar dari kurungan. Untungnya mereka kembali lebih awal dan jika ada kelinci besar di sana mereka pasti sudah lama kabur.
Morris meminta Elena menjaga kelinci itu, sedangkan Morris akan membuat api. Setelah api sudah selesai, Elena pun memasak hasil tangkapan mereka dari pantai, sedangkan Morris akan memperbaiki kandang kelinci. Setelah selesai, mereka pun menyantap makanan yang sudah tersedia. Morris meminta Elena untuk tidak membuang rumah kerang. Elena pun bertanya, apa yang akan kau lakukan pada mereka? Morris belum tahu, tapi Morris yakin suatu saat mereka pasti berguna. Beruntungnya air surut di laut untuk beberapa hari ke depan berada di waktu siang. Itu adalah kesempatan besar bagi mereka untuk mengumpulkan makanan laut. Morris yang sudah mengantuk pun memilih untuk tidur dan meminta Elena membangunkannya di tengah malam untuk bergantian berjaga. Elena yang melihat mata Morris telah menghitam karena terus berjaga malam pun berpikir untuk menjaga malam ini sendirian hingga pagi. Pagi hari pun tiba. Morris yang baru bangun dan melihat matahari sudah terbit pun terkejut. Elena yang melihat Morris telah bangun pun menyapanya. Morris bertanya, kenapa kau gak membangunkanku tadi malam? Elena menjawab, kau tidur seperti bayi. Jadi aku membiarkanmu tidur nyenyak. Morris yang merasa dirinya sudah sangat fit pun ingin pergi mencari sesuatu di dalam hutan. Sedangkan Elena istirahat tidur karena terlalu mengantuk. Mengumpulkan sumber makanan bukanlah hal yang mudah. Morris sudah mencari sesuatu selama 2 jam namun hanya menemukan beberapa buah liar. Morris selalu melihat jam dari pergerakan matahari. Dan sekarang adalah sekitar jam 9. Dia yang gak ingin meninggalkan waktu surut di pantai memutuskan untuk berjalan menuju pantai. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia sangat terkejut melihatnya. Dan ternyata itu adalah sekumpulan bambu. Ini adalah penemuan berharga bagi Morris. Bambu yang begitu banyak pasti sangat berguna baginya. Tanpa berlama-lama, dia pun segera menebang bambu itu. Menebang bambu dengan sebuah batu tajam adalah sebuah ide gila. Itu akan membutuhkan waktu yang lama. Bambu akan selalu bergetar saat ditebas dengan kampak. Itu adalah hal yang sangat sulit, namun Morris gak menyerah. Dia terus mengeluarkan tenaganya untuk memotong, hingga akhirnya bambu pun berhasil ditumbangkan. Tangan Morris bergetar. Morris ingin mencari rebung di sekitaran bambu. Namun karena masih adanya persediaan makanan di kamp, Morris berpikir untuk menundanya karena bagaimanapun juga hari sudah sangat sore. Morris segera memotong bambu itu menjadi beberapa bagian. Setelah selesai, Morris pun bergegas untuk kembali. Dia harus melangkah lebih cepat sebelum matahari benar-benar terbenam. Morris telah sampai di kamp. Terlihatlah Elena yang udah dari tadi menunggunya pulang. Elena sudah membakar ikan sejak awal. Elena mengajak Morris untuk menyantap ikan bakar itu. Namun, Morris yang melihat ikan bakar itu terlihat hitam layaknya arang pun sedikit ragu untuk memakannya. Elena yang melihat Morris hanya menatapi ikan itu pun menanyakan apakah ada yang salah dari ikan itu. Morris yang segan untuk menyinggungnya pun lebih memilih untuk mengatakan bahwa ikan itu masih panas. Morris yang segan karena Elena terus melihatnya. Morris pun memakan ikan itu. Elena yang baru belajar memasak pun menanyakan bagaimana rasanya. Morris yang masih tidak mau mematahkan semangat Elena pun mengatakan ikan itu sangat lezat. Elena yang penasaran dengan rasanya pun ingin mencoba. Setelah mencoba, Elena pun hampir memuntahkan ikan itu. Rasanya pahit dan mengerikan. Elena yang merasa bersalah pun meminta maaf pada Morris karena dia telah menyia-nyiakan makanan yang berharga. Morris yang tahu bahwa Elena baru belajar pun memakluminya. Morris pun terus memakannya agar Elena tidak sedih. Elena yang melihat Morris masih sanggup memakannya pun ikut untuk memakan ikan itu. Namun dia tidak tahan. Morris pun meminta Elena untuk tidak memaksanya dan memilih makanan lain untuk dimakan. Setelah selesai makan, Morris langsung ingin membuat sesuatu dari bambu yang didapatkannya. Dia ingin membuat bubu atau perangkap ikan yang lebih besar. Elena yang ingin membantu pun meminta Morris untuk memberikannya tugas. Morris memberi tugas untuk Elena. Morris meminta Elena untuk membelah bambu menjadi 2 bagian menggunakan pisau. Elena yang sebelumnya hanyalah anak dari seorang kolong merat pun memberanikan diri untuk mencobanya. Morris yang melihat Elena pun memintanya untuk hati-hati saat menggunakan pisau. Singkat cerita, bubu ikan atau perangkap ikan pun sudah selesai. Sistem yang tiba-tiba muncul pun memberikan Morris 500 poin karena telah membuat perangkap ikan yang lebih besar. Setelah selesai membuat perangkap ikan, Elena masih membuat sesuatu. Dia membuat sebuah tempat air minum. Morris yang melihat Elena bisa membuatnya pun memuji Elena. Elena pun bertanya, apa yang akan Morris lakukan untuk hari esok? Morris berkata bahwa dia akan kembali ke hutan untuk mencari lebih banyak bambu lagi. Karena gak ada banyak hal yang akan dilakukan di kamp, Elena pun meminta Morris untuk mengajaknya pergi bersama. Keesokan harinya pun tiba. Terlihatlah mereka berdua yang sudah ada di hutan bambu. Mereka yang menempuh perjalanan 2 jam untuk menuju ke hutan bambu itu pun memilih untuk istirahat sebentar.
Setelah istirahat untuk minum, Morris meminta Elena untuk mencari rebung di sekitaran bambu. Elena yang mengerti perintah dari Morris pun dengan senang untuk melakukannya. Setelah beberapa waktu mencari, rebung pun ditemukan. Karena yang besar terlalu berat dan terbilang kurang enak, Elena pun lebih memilih untuk mengambil beberapa rebung yang kecil saja. Setelah beberapa saat, akhirnya Elena telah mengumpulkan banyak rebung. Namun tiba-tiba terdengar suara dari jarak yang tidak jauh dari Elena. Elena mencari sumber suara itu, dan ternyata itu adalah sekumpulan babi hutan. Dengan posisi yang mengerikan, Elena mencoba untuk menenangkan diri untuk tidak bersuara. Elena yang begitu takut pun memilih pergi untuk memberitahukan hal ini pada Morris. Dengan terburu-buru dan wajah yang begitu takut, Elena pun menjelaskan apa yang baru saja dilihatnya. Setelah mendengar penjelasan Elena, Morris pun begitu panik dan menanyakan di mana Elena menemukannya. Elena pun memberitahu bahwa para babi hutan berada tidak jauh dari mereka. Untuk mencari aman, Morris pun mengajak Elena untuk segera pergi dari tempat itu. Baru saja berlari beberapa langkah, mereka malah berlari salah arah, sehingga membuat mereka bertemu dengan para babi hutan. Morris yang melihat babi dengan pengetahuan sistem pun tahu harus berbuat apa. Dia meminta Elena untuk pergi dengan langkah yang begitu hati-hati dan tanpa suara. Namun sayang, babi hutan mencium bau mereka dan mengejar mereka. Mereka yang sudah ketahuan pun bergegas lari dengan sekuat tenaga. Bagaimanapun juga babi hutan sangat cepat dalam hal lari. Morris harus mencari cara lain. Jika tidak, mereka akan mati dicabik-cabik oleh para babi hutan. Walaupun babi hutan tidak memakan daging, namun mereka sangat agresif. Elena sudah tidak sanggup lagi untuk berlari. Dia melepaskan tangannya dari genggaman Morris dan meminta Morris untuk meninggalkannya. Dengan kondisi seperti ini, Morris tidak ada cara lain. Mau tidak mau, dia harus melawan. Dengan bermodalkan kampak, Morris pun memberanikan diri dan berteriak sekuat-kuatnya. Pemburu tua di desa Morris pernah berkata, serigala tunggal dan kawanan babi hutan adalah hal-hal yang kau tidak perlu takut. Serigala menakutkan jika hanya mereka berada di dalam kawanan. Seekor serigala tunggal akan takut jika teman-temannya tidak ada. Sedangkan babi hutan kebalikannya, mereka sangat pengecut saat berada dalam kawanan. Tidak ada yang ingin terluka, jadi mereka mudah takut. Babi hutan sudah terlihat takut karena teriakan aneh dari Morris. Karena mereka sudah takut, Morris pun segera melempar kampaknya ke arah para babi hutan. Seketika babi hutan pun berlarian dan mereka pun selamat. Namun satu babi hutan yang tertinggal membuat Morris bertanya-tanya, dan ternyata babi hutan itu terluka akibat terkena lemparan kampak. Lukanya terlalu parah sehingga dia memilih untuk diam. Ini adalah kabar buruk bagi Morris. Bagaimanapun juga babi hutan yang dalam kondisi seperti ini sendirian akan berjuang mati-matian untuk hidupnya. Morris yang sudah tidak tahu harus berbuat apapun memilih melempar kampaknya ke arah babi hutan. Namun sayang, itu hanya membuat babi hutan semakin marah dan mengejar Morris. Sambil berlari, Morris meminta Elena untuk kembali ke kamp mereka, sedangkan Morris harus mengalihkan babi hutan itu terlebih dahulu. Setelah jauh dari posisi Elena, Morris mengeluarkan teknik terakhirnya. Dia menggunakan item kecepatan cheetah yang diberikan oleh sistem. Namun item itu sangat memakan energi Morris. Untungnya dia sudah jauh sekitar ratusan meter dari babi hutan itu. Morris yakin dia sudah di posisi aman sekarang. Namun sepertinya dia salah. Babi hutan itu tidak menyerah. Walaupun di posisi terluka, babi hutan akan semakin agresif dan terus menyerang. Morris yang sudah kehabisan tenaga pun memilih untuk naik ke atas pohon. Morris mengira babi hutan gak akan menemukannya. Namun lagi-lagi Morris salah. Babi hutan dengan mudah menemukannya dengan ciuman tajam yang dimilikinya. Sisi baiknya babi hutan tidak bisa memanjat. Namun babi hutan akan terus mencoba menghancurkan pohon itu. Babi hutan bisa menghancurkan pohon seperti itu hanya dalam setengah jam. Waktu itulah yang harus digunakan Morris untuk mengumpulkan tenaganya. Morris berpikir ketika pohon akan roboh, dia akan menggunakan kecepatan cheetah. Namun tiba-tiba babi hutan itu berhenti menghancurkan pohon. Kemungkinan babi hutan itu berhenti karena dia sudah kehabisan darahnya, sehingga dia melemah. Di saat seperti itu, Morris yang membutuhkan banyak makanan pun terpikir untuk melawan dan menghabisi babi hutan itu. Tanpa pikir panjang, Morris pun turun. Babi hutan yang melihatnya pun berbalik dan ingin menyerang Morris. Di saat babi hutan itu maju untuk menyerang, Morris yang hanya mengandalkan pisau serbagunanya pun menyerang dengan menusukkan pisau itu pas di kepala babi hutan itu. Babi hutan pun langsung terduduk dan melemah. Morris pun segera mengambil tindakan untuk menusuk kepala babi hutan itu. Namun babi hutan itu sangat kuat. Ketika ditusuk, dia melawan. Hal itu membuat Morris terpental dan jatuh. Setelah beberapa lama bertarung dengan babi hutan,
Akhirnya Morris pun berhasil membunuh babi hutan itu. Setelah berhasil, sistem pun memberi 2000 poin pada Morris karena telah berhasil berburu. Babi hutan itu mempunyai berat sekitar 80 kilo. Daging sebanyak itu akan mampu membuat mereka bertahan hidup hingga 1 bulan. Babi itu terlalu berat. Morris gak akan mampu membawanya. Dia berencana untuk memotong babi itu menjadi beberapa bagian. Namun sayangnya hari sudah gelap. Dia gak akan memiliki waktu untuk memotongnya. Morris pun memutuskan untuk menyembunyikan babi hutan itu terlebih dahulu. Jika tidak disembunyikan, Morris takut babi itu akan dimakan binatang lain. Setelah menyembunyikan babi hutan, Morris pun bergegas untuk kembali. Di satu sisi di kamp mereka, terlihatlah Elena yang sedang berusaha keras mengikuti langkah Morris untuk membuat batu. Dia terus melagakan 2 batu untuk membuat kampak. Setelah berhasil memecahkan batu, Elena langsung mengikatnya ke sebuah kayu. Dia juga merobek bajunya untuk dijadikan tempat abu. Morris datang, karena Elena khawatir dan buru-buru dia pun gak menyadari kedatangan Morris. Morris bertanya, "Kenapa kau mengumpulkan abu itu?" Elena menjawab tanpa sadar, "Jika aku bertemu babi lagi, aku akan melemparkannya pada mereka sehingga aku bisa melarikan diri." Morris bertanya lagi, "Jadi, kau akan kembali ke hutan bambu?" Elena menjawab, "Aku akan kembali ke sana untuk membantu Morris." Elena yang telah sadar dari kegoblokannya pun langsung memeluk Morris. Elena sangat senang Morris telah kembali. Dia sangat khawatir. Selesai memeluk Morris, Elena pun bertanya, "Kenapa baju Morris basah dan koyak-koyak?" Morris yang mau menceritakannya sekalian membuka pakaiannya pun sadar bahwa Elena melihatnya. Sambil menutup celananya kembali, Morris berkata, "Aku akan menceritakannya nanti." Melihat Morris yang memasang kembali celananya, Elena pun berkata, "Kenapa kau masih malu-malu? Lepaskan pakaianmu dan keringkan di dekat api unggun." Morris yang merasa tertantang pun memanggil Elena dan membuka celananya. Dengan respon cepat, Elena pun langsung menutup mata dan membalikkan badannya. Karena Elena teriak begitu kuat, Morris pun meminta Elena untuk berhenti, berteriak, dan berkata, "Aku tidak melepaskan celana dalamku." Setelah itu mereka pun makan malam dengan ikan bakar. Di sela-sela itu Morris pun menceritakan semua kejadiannya di hutan tadi sore. Pagi pun tiba. Morris yang teringat dengan babi hutan yang disembunyikannya langsung bergegas untuk pergi ke hutan. Morris takut babi hutannya dibawa oleh binatang lain. Dia menggunakan kecepatan cheetah supaya lebih cepat sampai. Ketika sampai, sebagian tubuh babi hutan sudah diambil oleh binatang lain. Ini seperti apa yang dipikirkannya. Tanpa berlama-lama Morris pun langsung mengeksekusi apa yang masih tersisa di tubuh babi hutan. Morris berencana untuk memanfaatkan bulu babi sebagai selimut ataupun tikar. Setelah selesai memotong babi itu menjadi beberapa bagian, Morris pun segera membawanya sebelum berjumpa para kawanan babi lainnya. Di satu sisi di kamp mereka, terlihatlah Elena yang sedang membuat sebuah jarum dari tulang kelinci. Dia yang mencoba ketajaman jarum pun tiba-tiba terkejut karena perutnya disentuh oleh Morris yang super jahil. Sambil menodongkan jarum yang super tajam, Elena pun berkata, "Apakah kau akan terus menakut-nakutiku sampai mati?" Sambil tertawa, Morris pun meminta maaf pada Elena. Elena yang melihat beberapa bagian tubuh babi pun langsung kagum dan berkata bahwa seharusnya daging babi itu setidaknya bisa tahan hingga seminggu. Morris yang sambil mengelus-elus bahunya yang sakit pun berkata, "Jika mereka makan dengan hemat, daging itu akan cukup hingga setengah bulan." Morris yang telah mendapatkan item ilmu pembuatan alat pun mengajak Elena untuk melihatnya membuat tembikar. Sebelum membuat tembikar, Morris membuat alas dengan beberapa clay dan selanjutnya dia akan mencoba membuat sebuah mangkuk. Morris membuatnya dengan bantuan buku pengetahuan alat-alat teknik, tapi dia mencampurkan dengan kemauannya sendiri, dan hasil mangkuk yang dibuatnya malah menjadi seperti kotoran manusia. Morris yang menyadari bentuknya aneh pun membuangnya. Morris mencobanya lagi dan menasihati Elena untuk fokus saat membuatnya. Jika tidak, Elena hanya akan membuat benda yang seperti dibuat Morris. Morris pun meminta Elena untuk mencoba membuatnya. Beberapa saat kemudian mangkuk buatan Morris pun selesai. Kelihatannya sih agak buruk, namun Morris menganggap mangkuk itu sudah sempurna. Morris menghampiri Elena dengan memamerkan hasil kerajinannya. Dia pun berkata, "Elena, bagaimana dengan tembikarmu? Tidak apa jika kau gagal. Itu emang selalu terjadi pada saat awal. Kau harus mencobanya lagi." Elena membalasnya dengan raut wajah yang sedikit sedih dan polos. "Aku sudah membuat beberapa, tapi aku tidak puas dengan hasilnya." Morris yang melihat hasil Elena yang jauh lebih bagus dari hasilnya pun heran dan takjub. Dengan sedikit senyum, Morris berkata bahwa dia gak akan membuat mangkuk lagi dan meminta Elena untuk mencoba membuat panci.
sedangkan Morris akan membuat tempat pembakarannya. Setelah beberapa waktu Morris pun akhirnya berhasil membuat tempat pembakaran dan besok Morris baru bisa untuk mulai membakar tembikarnya. Tidak lama dari itu malam pun tiba. Morris yang mempunyai banyak persediaan makanan pun jadi merasa dirinya sangat kaya. Dan jika terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan, mereka tidak perlu untuk mengkhawatirkan makanan lagi. Baiklah segini dulu, like dan komen jika kalian ingin saya melanjutkan kisah ini.